Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Ketemu lagi sama Sora. Hari ini kita baca-baca lagi, namun seperti yang Sora sudah jelaskan sebelumnya, aku sedang tidak di rumah, jadi mohon maaf kalau mungkin suasananya berbeda atau ada suara-suara dari kiri dan kanan ya, maklumin aja. Namanya aku lagi nggak di rumah, lebih kurang kondusif. Tapi aku akan selalu berusaha untuk memberikan pembacaan terbaik untuk kamu ya. Konsentrasi aja ke energinya Sora ya. Jadi kita hari ini mau baca tentang sebuah tema, yaitu yang terpanggil kuat untuk berkomunikasi denganmu. Yang terpanggil untuk berkomunikasi denganmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu. Ada siapa yang terpanggil kuat untuk berkomunikasi denganmu? Siapa yang terpanggil kuat untuk berkomunikasi dengan kamu? Kita lihat dulu ya. Ada energi siapa? Ada energi ship. Ya, jadi ini jelas nih. Orang ini kemungkinan banget adalah seseorang yang jauh dari kamu, kemungkinan besar secara fisik ya. Jadi ada yang mungkin sedang LDR sama kamu ya, atau mungkin dia banyak berperjalanan di dalam hidupnya, jadi mungkin dia sibuk ya, sering banget dinas keluar kota atau bertraveling ya. Dan ini juga ngomongin soal bisa saja kalian sudah lama berhubungannya ya. Nah, jadi ada ship ketemu sama garden. Jadi ini adalah seseorang dari jauh yang sangat ingin ketemu sama kamu, ingin ketemu pertemuan fisik yang jelas sama kamu. Ya, jadi ini adalah seseorang yang mungkin sekali ingin memulai komunikasi sama kamu untuk menyampaikan bahwa dia ingin datang dan ketemu fisik langsung sama kamu, ya. Ada energi storm ya. Ini adalah energi yang pergerakan secara tiba-tiba ya. Jadi mungkin saja pergerakannya tidak begitu direncanakan sebenarnya. Dan ini juga adalah energi yang segera akan datang ya. Karena mungkin selama ini sudah ditunda atau selama ini ada halangan, rintangan dan sebagainya ya. Dan ada energi bear ya. Orang ini tuh punya energi yang sebenarnya dominan, energinya juga cukup kuat ya, dan bisa saja dia bersifat protektif ya. Jadi mungkin saja kedatangan orang ini untuk ketemu sama kamu secara fisik adalah sebuah usaha untuk mempertahankan atau melindungi hubungan dengan kamu. Karena di sini ada energi tree ya, jadi jelas di sini ada energi koneksi secara spiritual sama kamu ya, atau ini adalah seseorang yang sangat-sangat mungkin seseorang yang sangat sayang sama keluarga, seseorang yang sangat mengutamakan keluarganya gitu ya. Kita coba lihat di sini, kenapa sih si orang ini pingin banget memulai komunikasi sama kamu segera. Ada energi seperti apa? Kita lihat ya, ada energi seperti apa yang sampai dia mau ketemu fisik sama kamu segera mulai komunikasi. Apology. Jelas orang yang pingin mulai komunikasi sama kamu selain menginginkan pertemuan fisik, ini juga dimotivasi oleh energi ingin meminta maaf ya, ingin kembali karena mungkin ingin minta maaf karena terpanggil. Orang ini mungkin ada kesalahan sama kamu, baik sengaja maupun tidak ya. Jadi pingin datang untuk menunjukkan rasa ingin minta maaf ya, ingin kembali. Lalu di sini ada energi open heart ya. Jadi orang yang mau minta maaf ini adalah seseorang yang mungkin pada saat ini baru terbukakan hatinya ya. Mungkin sebelumnya ada ego, mengeraskan hati, nggak mau kalah untuk datang minta maaf ke kamu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, mungkin sekali di sini ada energi empati. Jadi mungkin dia sudah merasakan emosional yang kamu rasakan, itu sangat bisa dia rasakan. Dan di sini dia sangat berharap ada energi kamu mau membuka hati ya, dia kan minta maaf dan dia berharap kamu mau membuka hati ya, supaya bisa memaafkan dia ya. Jadi orang yang berharap kamu masih mau memaafkan. Lalu ada koneksi past life ya. Jadi jelas ya, orang ini adalah orang yang punya koneksi secara
kemungkinan besar masa lalu sama kamu, apapun itu hubungannya ya. Jadi dia merasa koneksi ini bukan koneksi yang biasa, karena di sini juga ada karmic lessons, jadi sangat mungkin ada pembelajaran ya. Jadi saling men-trigger satu dengan yang lain ya. Dia ter-trigger ke kamu, kamu ke-trigger ke dia. Koneksinya bukan koneksi yang biasa, jadi mungkin saja hal-hal yang terjadi di antara kalian ya, itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi emosi-emosinya, perasaannya, masalah-masalahnya gitu ya. Jadi bukan terasa sangat-sangat asing gitu ya. Ini juga ngomongin soal energi divine maskulin. Jadi kamu sangat mungkin berdiri dengan seseorang yang mungkin ya sebelumnya mungkin kurang tegas, atau justru terlalu tegas, terlalu mendominasi gitu ya. Jadi nggak mau kalah dan sebagainya ya. Jadi ada energi kegalauan ya, dan ada energi seseorang yang mungkin ingin jadi seorang gentleman ya, atau gentlewati untuk datang ya, untuk minta maaf, untuk berharap dibukakan hati ya. Dan ada energi shallow. Wah, ada energi kekosongan, energi kesepian. Jadi sangat mungkin ketika nggak ada kamu, atau ketika jauh dari kamu, nggak ada komunikasi sama kamu, energi kekosongan, kehampaan karena merasa bersalah dan sebagainya. Kita coba lihat ya, kenapa dia pengen minta maaf sama kamu. Kita mau lihat ya, kenapa mungkin dia pengen minta maaf sama kamu ya, sampai nggak ada komunikasi. Ada energi woman. Coba lihat ya. Lalu ada energi rider, dan ada energi house. Oke. Ini sangat mungkin banget kamu berdiri dengan situasi di mana ada divine feminine lain. Ini nggak harus perempuan ya. Jadi bisa saja laki-laki lain, tapi energi divine feminine. Ada divine feminine lain yang datang ke dalam kestabilan hubungan kalian ya. Ini ada rider, ada datang sesuatu. Jadi mungkin banget kalian yang menonton ini kebanyakan ada yang mungkin sudah berumah tangga ya, sudah berkeluarga, ada house di sini, atau bisa saja house itu simbolisme terhadap suatu kestabilan gitu ya. Jadi ada pengganggu gitu ya, yang mungkin saja datang dalam tanda kutip ke kestabilan hubungan kalian gitu ya, atau mungkin banget hubungannya sudah dianggap bakalan serius gitu ya, ke arah pernikahan, sehingga membuat banyak sekali keresahan dan ketidaktenangan ya. Jadi kestabilan itu terganggu. Jadi ada gangguan dari luar ya kalau Sora lihat. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa hubungan ini sangat mungkin ada come and go, karena rider itu ada pergerakan ya, datang lalu pergi gitu ya, ada on off di sini, dan banyak hal-hal yang bikin khawatir ya, karena mungkin tidak ada kestabilan atau ada ketidaktenangan ya. Mungkin banyak hal-hal yang seperti kok orang ini bisa keluar masuk, kok orang ini bisa nggak stabil gitu ya. Tuh ada energi the moon ya. Jadi memang energi yang penuh keraguan-raguan, energi yang penuh ketidakjelasan, ilusi gitu ya. Oke, apalagi yang membuat dia kepingin komunikasi sama kamu karena merasa bersalah ya. Ada leave behind atau closure. Jadi ini adalah orang yang mungkin sekali ya punya hubungan yang sebelumnya pergi begitu saja dari kamu. Jadi nggak ada closure yang jelas, mungkin nggak ada penutupan, nggak ada closure yang jelas, belum benar-benar terbuka, belum benar-benar hubungannya menggantung, ada unfinished business gitu ya. Dan kalau belum ada unfinished business itu biasa ada sesuatu yang menggantung ya. Jadi seperti pergi begitu saja, itu juga sesuatu kesalahan ya, harusnya berjiwa besar lah diselesaikan. Selain ada perasaan tidak tenang karena ada unfinished business, di sini juga ada energi patience ya, ada energi hasrat yang kuat ya. Jadi mungkin banget orang ini masih sangat kangen, masih ada hasrat baik secara fisik ya, atau secara energi atau secara seksualitas gitu ya, sangat sparking gitu energinya. Jadi hasrat itu chemistry-nya kuat banget ke kamu ya. Jadi energinya tarik menarik untuk membuat kamu datang ya. Membuat dia datang ke kamu. Dan di sini ada energi withdrawn ya, ada energi dia merasa kesendirian, dia merasakan ada energi kesepian, dia merasanya jadi galau karena nggak ada yang support, mungkin nggak ada yang dukung dia gitu ya. Dan sangat mungkin banget di sini ada energi dia itu masih sangat-sangat berharap sebenarnya, ada energi hope, ada energi berharap ya. Karena ternyata walaupun dia menarik diri dari kamu sendirian, terus habis itu mungkin seperti kamu mungkin sudah kamu sedikit kurang berharap ya sama hubungan ini, karena mungkin kamu merasa ada energi kekecewaan terhadap situasi yang ada ya. Tapi di sini di balik
diemnya kamu sebenarnya masih punya banyak yang nonton ini berharap mungkin satu hari dia bisa kembali, dia satu hari bisa menghubungi gitu ya, masih ada energi berharap ya sebenarnya gitu. Itu juga yang sangat-sangat mungkin ditangkap sama dia ya, karena ada energi kesepian itu. Apalagi yang dia rasain sama kamu, ada energi mistakes ya. Dia juga kalau seorang artis ini seperti hilang arah karena tersadar sama kesalahan-kesalahan dia ya, jadi tersadar, jadi kayak nggak tenang karena kesalahan-kesalahannya, dan seperti jiwanya itu bingung harus gimana karena jauh, karena chemistry-nya kuat, apalagi koneksinya kuat ya, ada koneksi dari past life, dan koneksi ini harus dikonfirmasi di dua belah pihak ya. Jadi kalau cuman dia doang yang ngerasain kamu enggak, itu kan nggak bisa disebut koneksi ya. Ada energi resistance. Orang ini sudah mencoba loh untuk menekan perasaan dia ke kamu, menghindar dari perasaannya dia, berusaha berdamai dengan perasaannya dia gitu ya. Tapi semakin ditahan, semakin ada energi yang sangat-sangat berharap bisa ketemu ya. Karena ada energi silence ya. Mungkin sekali ketika dia nggak ada komunikasi sama kamu, kamu juga memilih diem. Oh ya udah, dia nggak ada komunikasi, kamu juga mungkin memilih berusaha untuk bertahan dengan diri kamu sendiri. Dalam artian mungkin sekali kamu tidak pingin ada energi mengejar dia kembali, walaupun memang di dalam satu sisi ada beberapa dari kalian masih berharap, tapi ketika dia diam, kalian memilih mungkin untuk diam juga karena kalian mungkin butuh waktu untuk tenang, kalian juga butuh waktu untuk berpikir gitu ya. Tapi di sini juga ada energi boundaries ya. Banyak dari kalian yang sudah ngerasa kayaknya udah cukup deh. Mungkin merasa sudah cukup memberikan kesempatan, merasa sudah cukup untuk memahami, merasa sudah cukup untuk mengerti gitu ya. Jadi kayak udah deh, kali ini cukup gitu ya. Itu banyak dari kalian seperti itu. Dan orang ini baru tersadar sekarang karena ada energi realizations. Dia baru tersadar apa sih sebenarnya artinya kamu buat dia. Bagaimana sih hubungan kalian tuh koneksinya seperti apa. Kan setiap orang itu punya pemahaman yang tidak bisa sama. Ada yang butuh waktu lebih cepat, ada yang butuh waktu lebih lama. Tapi pengertian dan kenyataan ini membuat dia jadi bisa lebih memahami ya koneksi di antara kalian. Perasaan dia ke kamu. Sparks. Energi chemistry-nya, letupannya, ya sparklingnya itu adalah sesuatu yang jadi energi yang luar biasa ya. Dan di sana juga dia itu merasa energi chemistry-nya itu bukan chemistry biasa ya. Jadi chemistry yang tidak biasa, chemistry yang memang tidak bisa ditolak atau tidak bisa diingkari. Ini ada energi new beginning, seseorang yang menginginkan sebuah awal yang baru, seseorang yang berharap ada sesuatu yang baru. Dan karena kalau soal artis ini memang kalian itu ada karmic relationship ya, jadi memang ada hal yang dipertemukan untuk adanya pembelajaran, dipertemukan untuk adanya pemrosesan gitu ya. Jadi aku belum ambil karena belum siap ya. Jadi memang dia punya awal yang baru karena di sini memang ada energi pembelajaran karmik ya. Kamu membawa pembelajaran buat dia membawa pembelajaran untuk kamu. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh Google apa itu karmic relationship ya. Regret, di sini banyak energi penyesalan ya, dia banyak malu, kecewa sama dirinya sendiri gitu ya, karena mungkin sudah mengecewakan kamu, menghadirkan yang lain. Ada energi on off, ada energi galau ya, dan ada energi protected. Kedatangan dia untuk berkomunikasi sama kamu juga adalah sebuah usaha untuk mempertahankan hubungan dia sama kamu gitu ya. Jadi kayak pingin tetap supaya kamu jadi milik dia, tetap ada untuk dia ya. Sora, tapi kalau dilanjutin, apakah hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang positif gitu ya? Pasti kan pertimbangannya itu. Ada energi distance ya. Yang pastinya ini adalah salah satunya memang nggak bisa LDR terus ya. Ini adalah relationship yang tidak memungkinkan untuk LDR. Jadi memang kendala untuk jarak ini harus dikasih solusi gitu ya. Kalau memang terus-terusan LDR, kemungkinan besar memang tidak bisa lanjut. Tapi kalau memang jarak itu bisa dilewati, ada possibilities di sini ya. Ada kemungkinan sebenarnya ya. Walaupun bukan berarti tidak ada resiko, tetap masih ada resiko. Salah satunya dengan LDR tadi ya. Jadi memang kamu berdealing dengan seseorang yang sangat mungkin tidak begitu baik dalam hubungan LDR ya, karena memang LDR itu
nggak gampang gitu ya. Dan ada energi bitterness, sepertinya banyak dari kalian yang mungkin masih kecewa, masih marah, masih teringat semua hal-hal yang kurang baik lah dari dia gitu ya. Dan banyak di sini kalian yang mungkin masih ragu ya sama hubungan ini ya. Jadi memang kalau masih ada energi yang ngeblocking, energi kecewa, terluka dan sebagainya, memang sebaiknya di-healing dulu ya, disembuhkan gitu ya. Karena mungkin banyak kalian yang masih menyimpan memori, perilaku atau perkataan dia yang kurang baik, disengaja maupun tidak. Ada energi divine timing. Mungkin sekali relationship ini butuh waktu ya. Mungkin bisa berlanjut walaupun memang mungkin tidak secepat itu, karena kalau suara lihat di sini banyak dari kalian yang masih punya banyak energi untuk memproses ini semua ya. Butuh waktu untuk healing, butuh waktu untuk bisa nerima, untuk ngerti gitu ya. Silence, karena banyak dari kalian yang merasa kecewa, apalagi udah dia yang salah, banyak diemin. Tapi kalau memang kamu butuh waktu mungkin untuk masuk ke dalam keheningan, lebih banyak berpikir, lebih banyak mempertimbangkan, itu sangat-sangat boleh sekali dan bisa dimengerti gitu ya. Tapi yang pastinya apapun itu, kamu menyembuhkan energi emosi itu untuk dirimu sendiri sebenarnya, bukan buat orang lain ya. Karena kalau nggak, kamu sendiri yang jiwanya tersiksa karena ada banyak luka ya. Orang ini akan bikin pengakuan hati ya. Jadi walaupun kamu mau terima atau enggak, mungkin kamu bisa menerima pengakuan hatinya, permintaan hatinya. Ini ada banyak hal-hal yang mungkin akan mau dia ungkapkan ke kamu ya. Sekarang kita coba lihat astrologi yang terungkap ya. Teman-teman yang kepingin untuk baca tarot, mungkin dibikinkan video seperti ini, jadi bisa lihat sesuatu yang detail, khususnya buat teman-teman yang mungkin susah janjian waktu di luar kota. Terus habis itu teman-teman juga mungkin yang senang untuk nonton diulang-ulang boleh, atau teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya mau ketemu Sora juga bisa ya, atau mau online aja readingnya juga bisa. Tapi teman-teman aku sarankan mungkin bisa baca Bazi juga. Bazi itu bisa tahu diri sendiri detailnya seperti apa, momentum, kesempatan dan sebagainya. Teman-teman tuh bagus banget. Jadi sayang sih kalau kamu nggak baca Bazi ya. Atau teman-teman yang memang butuh di healing, boleh kontak juga ke Sora, nanti akan diarahkan lebih lanjut lagi ya. Intinya kamu yang mau belajar juga boleh. Jadi Sora tuh bisa ngajar. Aku tuh ada kelas juga ngajar tarot, terus habis itu baca juga, terus habis itu baca Bazi juga bisa ya. Dicek Sun Moon Rising ya. Ada Gemini, ini aku pilihin sini dulu ya. Ada Gemini, ada Aries, ada Capricorn, ada Libra, ada Taurus, dan ada Cancer. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia. Oke, kita coba ya. Aku ambil tutup mata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Kita coba 11 dulu ya. Aku coba pakai kartu yang ini. Ada A, P, L. Ini L ya. Apa ini? Oh, M. Aku lihat gambarnya biar jelas. P, L, Y, C, G, Z, R. Dan ada W. Aku nggak bisa angkat kertasnya, jadi teman-teman boleh zoom ya. Ini alfabet yang terungkap untuk hari ini. Dengan ini Sora tutup. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe dan juga dinyalain notifikasi, dan juga jangan lupa main ke channel kedua Sora di Misana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.